السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam Suratul Najm. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sampai pada ayat yang ke-45 dan 46, di mana di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu khalaqaz zawjaini adz-dzakara wal untha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya secara berpasangan, laki-laki dan perempuan, ada jantan, ada betina, min nutfatin idza tumna. Dan asal usul dari diciptakannya manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain itu dari nutfah, ya, dari air mani saat ditumpahkan ke dalam rahim, ya, min nutfatin idza tumna. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan awal penciptaan manusia, dan itu kemudian dijadikan sebagai objek renungan bagi seluruh manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluk yang sebelumnya tidak ada, maka juga Allah Subhanahu wa taala mampu mengembalikan makhluk yang sebelumnya sudah ada untuk dihidupkan kembali pada hari kiamat. Karena seperti yang sering kita sampaikan, bahwa salah satu bahagian yang teramat sangat diingkari oleh orang-orang kufar Quraisy itu mereka mengingkari hari akhirat, mereka mengingkari hari dibangkitkannya kembali manusia untuk diberikan balasan atas amalan dan perbuatannya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan awal penciptaan manusia yang sebelumnya belum pernah ada, lam yakun syai'an madhkura, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Insan. Maka untuk mengembalikan sesuatu yang sebelumnya ada, Allah Subhanahu wa taala juga sangat mampu akan hal tersebut. Karenanya pada ayat yang ke-47 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna 'alaihi an-nash'atal ukhra. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan manusia, ya, mengembalikan manusia setelah berada di dalam kuburannya di alam barzakh, akan dikembalikan dan mereka akan dikumpulkan dan diberikan balasan atas amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Jadi pada ayat yang ke-47, ya, ayat yang ke-47 itu menjelaskan tentang
bangkitkannya kembali manusia. Jadi ayat sebelumnya menjelaskan bagaimana manusia dilahirkan di muka bumi ini, kemudian melalui beberapa tahapan ya, dari dia bayi, kemudian tumbuh dan kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tahapan yang berikutnya itu adalah akan dibangkitkan kembali oleh Allah, dikembalikan lagi ruh yang dimana saat dia wafat itu terpisah antara ruh dengan jasad seseorang. Maka di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia, maka dikembalikan lagi manusia, dikembalikan ruhnya kepada jasadnya untuk menerima balasan atas amalan-amalan yang telah mereka perbuat ketika masih berada di dunia. Kemudian ayat berikutnya wa annahu, ya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwa aghna wa aqna. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekayaan kepada manusia. Ya, aghna, ya, dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, aghnal ibada bi taysiri amri ma'ashihim min at-tijarati wa anwa'il makasibi min al-hiraf wa ghairiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kecukupan kepada seorang hamba dengan ia diberikan kemudahan terhadap urusan-urusan kehidupannya, baik itu melalui sektor perdagangan ataupun profesi-profesi yang lain. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan atas itu semua. Ya, dan di sini tentunya penting bagi setiap manusia, apalagi dia sebagai seorang muslim, untuk selalu mengingat bahwa apa yang ia dapatkan dari kenikmatan-kenikmatan di kehidupan dunia ini, kemudahan-kemudahan yang ia dapatkan dalam kehidupan ini, hendaknya dia selalu mengingat bahwa itu adalah pemberian dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sesuatu yang sangat penting, mengingat kenikmatan dan menyadari bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Itulah yang menjadi cikal bakal seseorang selalu menjadi hamba yang bersyukur. Ya, ketika seorang mengingat nikmat Allah, maka hal itu akan mendorong dirinya untuk bersyukur atas kenikmatan tersebut dan juga menjaga dirinya dari angkuh dan sombong disebabkan oleh kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ya, karena ketika seseorang lupa akan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai merasa bahwa kenikmatan itu dia dapatkan karena kehebatan dirinya, maka di satu sisi dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi yang lain dia akan menyombongkan diri kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yang dia nilai tidak mendapatkan sebagaimana apa yang ia dapatkan. Ya, dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan dua contoh manusia. Ya, ada Nabiullah Sulaiman yang diberikan kenikmatan yang sangat banyak dan beragam, dan ia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ungkapannya yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, di mana kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa yang dia dapatkan, dia katakan hadza min fadli rabbi, ini berasal dari keutamaan Tuhanku, ya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan kepadaku. Di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menghadirkan contoh orang yang terjerumus dalam keburukan berkaitan dengan harta yang mereka miliki, yaitu Qarun. Juga diberikan kekayaan yang luar biasa, tetapi beda cara dia di dalam menyikapi kekayaan itu dengan cara yang ditempuh oleh Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman mengakui dan selalu ingat bahwa itu adalah min fadli rabbi, sementara Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya kekayaan yang aku miliki ini murni karena kehebatanku, karena ilmu yang aku miliki.
Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagaimana nasib daripada Qarun, di mana ia dibinasakan. Artinya ketika seseorang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan itu bukanlah yang menjadi penentu nasib dia di sisi Allah, tetapi yang menjadi penentu itu adalah bagaimana cara dia di dalam menyikapi kenikmatan itu. Kalau dia mensyukuri, maka kenikmatan itu akan menjadi asbab bagi dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, jika kenikmatan itu justru menjadikannya angkuh, sombong, apalagi sampai pada tingkat menolak perintah-perintah Allah, maka kenikmatan itu menjadi sebab dia terjerumuskan di dalam kehinaan dan kebinasaan. Kembali kepada ayat aghna, itu artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan harta benda melalui beraneka ragam pekerjaan dan profesi. Wa aghna, ya, jadi ada aghna, ada aqna, ya. Adapun aqna itu maknanya adalah afada ibadahu minal amwal bijami' anwa'iha ma yusayyiruna bihi muqtanina laha wa malikin dikatsir minal ayan. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada hambanya harta dengan berbagai macam berbagai macam jenisnya, yang menjadikan harta tersebut menjadi miliknya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan seseorang itu memiliki sesuatu, ya, baik itu melalui perdagangan sebagaimana yang tadi kita sebutkan, ataupun sebab-sebab yang lain. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Artinya ketika seseorang memiliki sesuatu, maka dia juga harus mengingat, ya, bahwa itu lagi-lagi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika menikmati sesuatu berupa kenikmatan meskipun bukan miliknya, ya, kita setiap hari, ya, bisa bernafas, kita dapatkan kesehatan, kita dapatkan kemampuan untuk berjalan, ya, untuk berangkat ke suatu tempat tanpa ada halangan, maka itu semua adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada harta-harta yang itu memang menjadi milik kita, maka itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min ni'amihi ta'ala an akhbarahum anna jami'an ni'ami minhu. Jadi ini adalah bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengabarkan kepada mereka bahwa semua kenikmatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, tidak ada kenikmatan kecuali semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga termasuk bahagian yang kita butuh untuk selalu merenunginya, yaitu merenungi kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak yang Allah telah berikan kepada kita. Ya, bahkan sesulit apapun seseorang di dalam kehidupannya, maka kalau dia merenung dan merenung, sesungguhnya dia mendapatkan bahwa nikmat yang Allah berikan kepadanya itu sangat banyak. Ya, karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ya, jika engkau menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak bisa menghitungnya. Dan ayat ini berlaku secara menyeluruh. Ayat ini tidak hanya berlaku kepada orang-orang yang diberikan kekayaan, tetapi berlaku kepada seluruh manusia, termasuk orang yang paling menderita sekalipun dalam kehidupan ini juga berlaku padanya ayat tersebut, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sehingga tidak ada di antara manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya butuh untuk bersyukur karena semuanya mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak. Wa hadza yujibu lil ibadi an yashkuruhu wa ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Dan kenikmatan ini mengharuskan dia bersyukur
dan asas daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mentauhidkannya, menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Itu asas pondasi syukur kita kepadanya. Artinya ketika seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah dinilai sebagai hamba yang bersyukur, meskipun dia melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Kenapa? Karena ketika dia melakukan kebaikan itu harus dibangun di atas pondasi, dan pondasi daripada kebaikan itu dalam agama adalah akidah, tauhid, ya, dengan memurnikan keimanan dari segala bentuk kesyirikan. Barulah di situ kemudian seorang hamba diberikan penilaian. Adapun selama dia belum memiliki pondasinya, maka tidak ada nilai yang ia dapatkan. Ya, jadi kalau dalam ilmu berhitung itu masih dalam posisi minus. Ya, jadi ketika dia menambah itu akan menambah minusnya saja. Dia tidak akan memiliki angka disebabkan dia tidak memiliki pondasi di dalam melakukan suatu kebaikan. Nah, disinilah pentingnya yang namanya perkara akidah. Pentingnya kita selalu menjaga dan menjauhkan, ya, menjaga akidah kita agar senantiasa di atas akidah yang benar dan menjauhkannya dari segala bentuk kesyirikan. Dan tentu itu tidak bisa terwujud kecuali dengan kita mempelajarinya, mengenali bagaimana akidah yang benar, akidah yang lurus, dan juga mengenali lawannya agar kita bisa menjauhi dan menghindarinya. Kemudian di ayat yang berikutnya, wa annahu huwa rabbus syi'ra, ya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah rabbus syi'ra. Di ayatnya asy-syi'ra. Asy-syi'ra ini adalah salah satu jenis bintang yang dahulu orang-orang Arab atau sebagian orang-orang Arab menyembahnya. Ya, jadi kalau kita perhatikan manusia, ya, manusia terutama di zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW dan juga setelahnya, ya, di mana kesyirikan itu ada, ya. Dan kita perhatikan bahwa yang menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala itu bermacam-macam. Ada bintang, ada berhala, macam-macam yang mereka jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu secara tersirat menunjukkan bahwa manusia memang secara fitrah, secara keadaan dan tabiat asal itu butuh kepada menyembah sesuatu. Dia butuh kepada menyembah sesuatu. Hanya saja ketika dia tidak mengetahui siapa yang mesti dia sembah, maka dia akan menyembah apa saja berdasarkan dugaan dan perkiraan. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi, menurunkan kitab, ya, mengutus Nabi Muhammad, menurunkan Al-Quran agar manusia mengetahui siapa yang dia sembah, siapa yang benar untuk dia sembah. Karena kalau tidak diberitahu, maka terjadi sebagaimana sebelum diutusnya Nabi. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah bintang dan makhluk-makhluk, ada yang menyembah jin dan seterusnya. Maka diutuslah Nabi untuk menjelaskan siapa yang benar untuk disembah. Kemudian juga Nabi diutus untuk menjelaskan kepada mereka bagaimana cara menyembah. Nah, itulah sesungguhnya yang dimaksudkan dari dua kalimat syahadat yang kita ucapkan. Jadi saat kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka kita menyatakan bahwa tidak ada yang benar untuk kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka itu juga pernyataan bahwa kita tidak menyembah Allah kecuali sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika dua aspek ini kita jaga diri kita dari terjatuh dalam kesyirikan, dan kita jaga diri kita dari mengikuti Nabi di dalam cara menyembah, dalam arti kita di satu sisi kita menjauhi kesyirikan,
kemudian di sisi syahadat kita kepada Nabi, menjauhi segala bentuk kebid'ahan dalam ibadah, maka insyaallah agama kita akan selamat. Karena kita selamat dalam hal siapa yang kita sembah, dan kita juga selamat dalam hal tata cara kita menyembah. Karena dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Seorang tidak dianggap beribadah hanya dengan benarnya siapa yang dia sembah, tapi salah dalam hal tata caranya, atau sebaliknya, tata caranya benar tapi yang dia sembah salah. Harus dua-duanya benar. Yang dia sembah adalah Allah, dan cara dia di dalam menyembah itu sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal yang sangat kita syukuri karena kaum muslimin ya itu menyadari hal tersebut. Hanya saja terkadang pada bagian-bagian tertentu hal itu dikesampingkan. Tapi dalam urusan salat misalnya, semua menyadari itu. Ya. Mereka salat subuh 2 rakaat, tidak ada yang berani menambahnya menjadi 3 rakaat, karena dia tahu cara salat 3 rakaat itu tidak berasal dari Nabi. Waktunya disesuaikan dan seterusnya. Ya, dalam ibadah-ibadah tertentu ada konsistensi dan istiqomah di dalamnya. Orang pergi haji, tidak ada yang berani tawaf sampai 8 kali, 10 kali, sa'i lebih daripada itu, tidak ada. Karena mereka tahu bahwa itu cara haji yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya saja kita tidak pada bagian-bagian itu saja menerapkan prinsip itu, tapi dalam seluruh bagian ibadah, bahkan pada hal-hal yang paling mendetail sekalipun, kita selalu menyesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang berikutnya, wa annahu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ahlaka adanil ula. Allah Subhanahu wa taala yang telah membinasakan kaum Ad yang pertama, yaitu kaumnya Nabi Saleh. Ya, ini disebutkan juga di dalam surah Al-Fajr, disebutkan di dalam surah Al-Qasas, disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran tentang kaum Ad dan kaum Thamud yang merepresentasikan suatu kaum yang sangat kuat secara materi, tetapi kekuatan yang mereka miliki secara materi itu tidak berdaya tidak menghadapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika Allah menghendaki mereka dibinasakan, maka mereka binasa. Artinya kehebatan yang dimiliki oleh manusia secara duniawi itu sama sekali tidak ada manfaatnya, tidak ada maslahatnya kalau dia tidak gunakan sebagai wasilah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya itu semua akan binasa. Ya, semua kelebihan-kelebihan yang kita miliki berkaitan dengan perkara duniawi semuanya akan sirna. Ya, semuanya akan hilang dan tidak memberikan bekas di kehidupan akhirat kita. Dia hanya memberikan bekas kalau kita gunakan sebagai wasilah di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan doa salah seorang nabi, la tukhzini yauma yub'atsun, janganlah engkau hinakan kami di hari dibangkitkannya manusia, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari di mana tidak bermanfaat harta benda yang dahulu kita miliki, anak keturunan yang dahulu kita miliki, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali manusia yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Ya, artinya apapun yang kita miliki di dunia harus selalu kita upayakan agar bisa menjadi sarana, ya, menjadi sarana untuk menguatkan diri kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW ketika membahas tentang makanan, ya, beliau mengatakan bihasbi ibni Adam luqaimat yuqimna sulbahu. Ya, cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suapan makanan yang bisa menegakkan punggungnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita sangat bersyukur
karena di dalam agama kita, agama Islam, sesuatu itu dinilai ibadah tidak hanya dari ibadah-ibadah yang bersifat mahdhah, ibadah-ibadah yang memang secara asalnya dia adalah ibadah, seperti membaca Al-Quran, sholat, puasa, naik haji. Tetapi perkara-perkara yang bersifat ada atau perkara-perkara yang bersifat kebiasaan, asalnya dia termasuk dalam aktivitas duniawi, ternyata itu juga bisa bernilai ibadah. Dia memang secara asal bukan ibadah, tapi bisa bernilai ibadah. Kapan dia bernilai ibadah? Kalau kita niatkan untuk menjadi sarana dalam melakukan suatu ibadah. Jual beli itu asalnya aktivitas duniawi, tetapi kita beli pakaian, kita niatkan untuk menutup aurat kita, karena menutup aurat adalah perintah Allah, maka beli pakaiannya dapat pahala. Kita beli minyak wangi ya, karena kita tahu bahwa salah satu yang sangat disukai oleh Nabi SAW itu adalah minyak wangi, maka kita beli minyak wangi untuk mencontoh apa yang disukai oleh Nabi SAW, maka insyaallah kita mendapatkan pahala. Ya, tidur, makan, aktivitas-aktivitas yang itu bersifat rutinitas, karena itu adalah kebutuhan kita sebagai seorang manusia, itu bisa bernilai ibadah dan mendatangkan pahala, menjadi sumber pahala jika kita niatkan sebagai wasilah di dalam mewujudkan suatu kebaikan. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.